Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman semua, dan juga dosen kami Ibu Bening. Pertama-tama, perkenalkan kami adalah dari kelompok 3, ingin mempresentasikan proyek kami, proyek 3, dia adalah aplikasi pengingat obat sederhana yang bernama Carrot. Pertama-tama, perkenalkan dulu, nama saya adalah Freddy Aktosa dengan NPM 200710778. Dan saya Franciscus Saverius Rian Maesa dengan NPM 160708686. Saya Henry dengan NPM 2007 10781. Pertama, saya akan membahas permasalahan yang akan kami pecahkan melalui aplikasi kami. Yang pertama adalah lupa jam minum obat, yang kedua adalah lupa kapan obat perlu direfill. Nah, kedua hal ini mengangkat kata lupa karena di aplikasi kami adalah mengingat. Yang ketiga adalah konsultasi ke dokter harus ke rumah sakit. Nah, kita mengusung permasalahan ini juga karena kita ingin menciptakan sebuah aplikasi yang kita dapat berkonsultasi dengan dokter, tidak harus ke rumah sakit. Yang keempat adalah wali tidak tahu keadaan pasien dari jauh. Nah, yang kelima adalah perkembangan pasien yang susah dikontrol. Ini hampir sama dengan yang nomor 4 karena ini kita tidak dapat mengetahui perkembangan pasien apabila kita tidak berada di dekat pasien secara langsung. Yang enam adalah susah membedakan obat dan kegunaannya ya. Ini untuk pasien-pasien sudah tua atau mereka susah membedakan obat untuk meminumnya. Ini adalah akibatnya. Akibat yang ditimbulkan dari permasalahan itu adalah yang pertama adalah sakitnya menjadi lebih parah atau kambuh. Yang kedua adalah membuat pasien yang tinggal jauh malas ke rumah sakit. Yang ketiga, wali sering khawatir dengan pasien, ini sudah pasti ya, karena itu kan kerabat kita sendiri. Yang keempat adalah dapat membuat pasien salah minum obat. Nah, ini tuh pasien-pasien yang saya bilang tadi, mereka dapat salah minum obat. Nah, salah minum obat ini adalah kesalahan yang fatal. Mereka dapat menimbulkan efek-efek samping dan yang lain-lain. Solusinya ya, ini ada 3 aplikasi yang sudah menciptakan solusi dari permasalahan tadi. Yang pertama adalah Medisafe. Ini kita dapat tahu bahwa di sini kita dapat menghubungi wali atau dokter, konsultasi dengan dokter melalui aplikasi ini. Yang kedua adalah MyTherapy. Di MyTherapy ini kita dapat laporan tentang kesehatan pasien itu berkala ya. Kalau kita melakukan perizinan dulu dengan dokter dan juga pasiennya. Yang ketiga adalah med control. Di med control ini adalah memecahkan masalah tentang perbedaan penggunaan obat. Kita dapat membedakan obat yang harusnya diminum itu yang ini gitu. Saja akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi selanjutnya akan saya jelaskan tentang rancangan aplikasi kami. Pada intinya itu menjadi sebuah aplikasi pengingat untuk minum obat. Nah, aplikasi gagasan kelompok kami ini memiliki berbagai macam fitur keunggulan yang dalam artian melengkapi aplikasi-aplikasi yang sudah ada. Nah, ini adalah beberapa fungsi aplikasinya. Di antaranya yang pertama itu ada alarm. Sudah jelas bahwa alarm ini menjadi inti daripada aplikasi kami, di mana aplikasi kami ini mengingatkan pasien untuk minum obat. Kemudian yang kedua ada Connect Wali. Nah, Connect Wali ini menjadi salah satu fungsi, di mana nanti fungsi ini akan ada fungsi untuk chat dan telepon antara si wali atau yang menjaga pasien dengan dokter yang mengurus pasiennya begitu. Kemudian yang ketiga adalah data obat. Nah, untuk data obat ini pasien itu dapat mengecek fungsi dan jenis obat yang akan dia minum begitu. Yang keempat itu ada chat dokter. Nah, di chat dokter ini pasien dapat berkomunikasi dengan dokter secara langsung sehingga ketika pasien mengalami keluhan mereka bisa langsung mendapatkan penanganan langsung dari dokternya begitu. Kemudian yang kelima ada diagnosis umum. Diagnosis umum ini itu untuk mengetahui beberapa gejala-gejala penyakit dari hasil keluhan pasien saat menghubungi dokter begitu. Dan kemudian yang keenam itu ada forum. Nah, di dalam forum ini itu berisi motivasi-motivasi baik video, quotes. Fitur ini berguna untuk memotivasi pasien dan juga sekaligus sebagai sarana untuk pasien itu saling menyemangati begitu. Nah, data yang kami gunakan dan juga sumbernya. Jadi 50% ini kami ambil dari data laporan pasien yang sudah di-verified oleh rumah sakit dan juga tentunya tanpa melanggar privasi daripada pasien itu sendiri. Kemudian tentunya dokter ini memberikan diagnosis berdasarkan gejala-gejala yang dirasakan oleh pasien dan juga pabrik obat serta apotek. Kenapa kami menambahkan pabrik obat? Karena kemungkinan besar ada beberapa obat yang kedepannya itu tidak dijual di apotek. Nah, kita bisa langsung mengkonfirmasi kepada pabrik obatnya apakah mereka masih menjual atau tidak. Kemudian 25%-nya itu dari data pasien dan wali. Ini juga kita mengambil data-data yang kita anggap data secara umum gitu ya. Jadi tidak ada melanggar privasi daripada pasien ataupun wali itu sendiri. Dan juga 25%-nya itu data yang diambil dari forum berupa video, post, picture, dan juga lain-lainnya. Nah, ini adalah beberapa alur untuk penggunaan aplikasi kami.
Itu pertama nanti pasien ataupun wali itu bisa mendaftarkan akunnya. Itu nanti akan mengisi beberapa data. Kemudian setelah mereka mendaftarkan akun, mereka akan mengisi data pasien. Nah, data pasien ini diisi oleh si pasien berupa nama pasien, jenis penyakit, umur, tanggal lahir dan sebagainya. Begitu apakah ia rawat inap ataupun rawat jalan. Kemudian setelah mereka mengisikan data pasien, mereka akan mengisikan data wali dan dokter. Nah, di sini berisi profil dokter dan juga profil daripada wali. Kemudian setelah itu mereka akan ke tahap selanjutnya yaitu obat dan waktu. Nah, di sini mereka akan mengisikan jenis obat, kemudian waktu untuk minum obatnya kapan saja. Nah, setelah mereka dari alur ini, mereka akan ke yang terakhir itu mereka sudah bisa menggunakan aplikasinya begitu. Jadi nanti mereka bisa menikmati fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, ini adalah bagian aplikasi kami. Jadi nanti di sini akan dijelaskan secara lebih rinci oleh teman saya di penjelasan mockup. Adapun beberapa menu-menu yang terdapat di dalam bagian alur aplikasi ini seperti ya pasti sudah ada tampilan awal, nanti akan diberikan menu registrasi ataupun menu login. Begitu nanti setelah mereka registrasi atau login, mereka akan diarahkan ke eh, menu chat yang pertama. Jadi mereka bisa chat dokter, kemudian nanti juga mereka akan ada menu untuk konsultasi, mereka juga akan ada menu untuk pengisian data wali atau pasien, kemudian juga mereka ada menu untuk kontrol, juga dan terakhir mereka misalnya ada menu untuk forum begitu. Baik, yang selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya Henry. Silakan. Oke, terima kasih. Untuk metode metode pembayarannya nanti akan ada dua, yaitu melalui bank transfer dan juga virtual account. Oke, untuk melalui bank transfer nanti, customer langsung menuju ke slot mesin ATM dan juga akan jenis transaksi transfernya, lalu customer langsung memasukkan jumlah transfernya sesuai dengan jumlah biaya yang dilakukan oleh customer dalam aplikasi kami. Oke, lalu yang kedua itu virtual account. Aplikasi kami akan bekerja sama dengan aplikasi virtual account seperti aplikasi OVO dan Dana, yang di mana ini memudahkan untuk customer untuk melakukan proses pembayaran dengan lebih mudah dan lebih praktis. Oke, ini merupakan virtual account untuk OVO dan juga ini merupakan virtual account untuk Dana. Nah, lalu selanjutnya itu aplikasi kami juga menyediakan emergency call yang di mana layanan ini dikhususkan untuk para masyarakat yang menghadapi situasi yang berat yang ada di kabupaten maupun di kota. Layanan ini merupakan upaya dari Kementerian Kominfo untuk menyediakan call center gratis. Selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Baik, yang selanjutnya adalah beberapa fitur, yaitu yang pertama ada fitur voice chat. Nah, fitur voice chat ini juga merupakan salah satu fitur yang kami sediakan di dalam aplikasi Carrot, ya, di mana fitur ini berfungsi untuk mempermudah komunikasi baik itu chat ataupun yang lainnya di forum antar pasien, pasien dengan dokter ataupun juga sesama pasien. Baik, yang selanjutnya adalah chat filter. Nah, kenapa kami menambahkan fungsi filter chat ini? Nah, ini kami maksudkan itu agar nanti di dalam forum itu tidak terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan begitu. Dan juga dengan adanya filter chat ini kami bisa lebih mudah untuk mengontrol diskusi yang ada di dalam forum itu sendiri. Misalnya antara pasien yang ada menyediakan obat-obat alternatif, jual beli obat ataupun segala macam seperti sugesti-sugesti lainnya, karena di dalam aplikasi ini adalah pengingat dan juga untuk konsultasi secara langsung dengan dokter, bukan untuk jual beli begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah fitur chat dokter. Nah, fitur chat dokter ini dimaksudkan agar ketika ada pasien yang merasakan keluhan atau gejala-gejala baru ketika dia proses minum obatnya, misalnya tiba-tiba dia ngerasakan gula darahnya naik gitu. Jadi dia bisa langsung chat kepada dokter sehingga dokter itu bisa langsung memberikan penanganan yang lebih pasti begitu. Karena jika pasien langsung menghubungi dokter, maka dokter bisa langsung memberikan saran tindakan apa yang harus dilakukan oleh si pasien. Nah, baik, yang selanjutnya akan dijelaskan mockup oleh teman saya. Silakan, Freddy. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu aplikasi kami yang bernama Kartini, aplikasi pengingat minum obat sederhana. Nah, ini adalah tampilan awal aplikasi kami. Dan selanjutnya kita akan diarahkan ke menu pergi ke PAX login. Di PAX ini kita kalau kita sudah registrasi atau memiliki akun pada aplikasi kami, nah kita tinggal memasukkan email atau username dan juga password di sini dan kita bisa klik login ini atau apa seumpamanya kita tidak punya akun itu kita juga bisa login pakai Facebook, Twitter atau Google. Kalau sudah kita akan diarahkan ke ke PAX di mana pasien akan memasukkan data-data mereka. Yang pertama adalah nama,
umur, atau tanggal lahir, gender, atau nomor HP juga, itu juga bisa, dan juga NIK. Ini adalah yang terpenting. Kita akan bekerja dengan pemerintah setempat agar kita dapat meminta data NIK dari pemerintah setempat agar persingkat pemasukan data-data ini. Yang selanjutnya adalah memasukkan data dokter. Pada ini kita akan memasukkan data dokter yang bertanggung jawab atas pasien. Yang pertama adalah namanya, medical specialty atau spesialis apa dokter tersebut, email, nama rumah sakit tempat dia bekerja, lalu NIP juga, dan juga tempat kota dia tinggal. Nah, setelah kita selesai melakukan pengisian data tersebut, kita akan diarahkan ke menu home pada aplikasi kami ini. Nah, di sini akan tertera contoh berita-berita cuaca hari ini, berita kesehatan seperti COVID, dan lain-lain. Dan terakhir adalah video dari forum, biasanya juga akan keluar di sini kalau video itu di terfavorit. Yang kedua adalah menu pertemanan atau menu kontak kita di dalam aplikasi ini. Yang pertama adalah seperti ini, adalah teman. Pada bagian ini kita dapat remove teman di sini ya, dapat remove teman di sini. Kalau yang wali dan dokter ini kita tidak dapat remove atau juga tidak dapat remove saja. Soalnya di wali dan dokter ini kita memerlukan otoritas tertentu apabila kita ingin remove-nya. Yang ketiga adalah bagian saran pertemanan. Nah, di sini kita sebagai pengembang aplikasi ini, kita tambahkan juga saran penambahan teman di sini. Ini dapat menambahkan teman di bagian sini. Yang selanjutnya adalah pengaturan alarm minum obat. Nah, pada sebenarnya ini agar kita mencegah pasien agar dia tidak kelupaan jenis obat apa yang akan dia minum pada jam tertentu, kita tambahkan juga jenis obatnya atau nama obatnya di sini dapat kita masukkan. Nah, di sini jamnya, jam minum obatnya. Kita dapat atur secara berkala ini dalam rentang waktu tanggal sampai dengan tanggal sampai obat itu habis. Atau juga kita dapat atur satu saja pada tanggal awal ini aja. Nah, di sini juga ada peraturan lebih terincinya di sini. Kalau yang di bawah ini adalah bagian di mana kita pengingat untuk melakukan kontrol ke rumah sakit ya. Ini yang pertama adalah jamnya, ini adalah tanggalnya di sini. Setelah itu kita bisa klik set. Nah, kita akan diarahkan ke sini ke tanggal ini. Kita ditunjukkan bahwa di tanggal seperti ini kita set pengingatnya itu pada hari ini gitu loh. Lalu ini kita klik confirm. Kita akan kembalikan ke home lagi. Nah, ini adalah menu yang selanjutnya, adalah menu konsultasi ke dokter atau cek dokter. Di sini kita akan dapat langsung bilang ke dokter, atau kita juga dapat menambahkan dokter yang spesialis kita tadi. Yang pertama kan dokter kita tadi bisa, atau kita dapat memilihnya dokternya di sini. Nanti kita dapat memilih. Nah, itu kita langsung chat saja di sini kepada dokternya, keluhan kita itu apa. Mau ada segala hal itu berhubungan dengan dokter bisa chat di sini. Selanjutnya adalah membuat surat kunjung. Nah, ini kalau kita mau meminta surat kunjung kan kita harus masukkan ini. Pertama adalah alamat email dulu untuk atau nomor telepon dokter agar kita dapat memintanya itu ke dokter kita. Loh, ini kalau ini aplikasi yang ke dokter kita secara langsung. Yang ini adalah isi permintaan izin konsultasi atau kontrol ke rumah sakit. Nah, ini juga kita harus mengatakan kepada dokternya gitu, apa kita mau minta izin apa gitu. Nanti kita tinggal klik send di sini. Nah, aplikasi ini pada konsultasi dokter kita akan meminta bayaran sekitar 25.000 sampai 50.000 untuk konsultasi kepada dokter. Nah, di mana bayaran itu? Bayaran itu ada di sebelah sini di pojok kanan ini, kita klik tanda bentuknya. Lah, setelah itu kita akan ditunjukkan ini sejumlah tagihan kita. Ada berapa? Misal ada konsultasinya berapa lama, 1 jam, 30.000, adminnya berapa, 5.000 lah, totalnya nanti keluar 35.000. Nah, di sini kita juga akan dapat membiayainya secara langsung dengan transfer. Nah, nomor rekeningnya kita arahkan langsung ke nomor rekening aplikasi ya. Ini akan muncul secara langsung, tidak diisi kalau yang ini. Ini nomor rekening Anda dan nanti jumlahnya di sini ada peraturan tambahan. Nah, ini kalau ini kita membayar dengan virtual account dengan OVO ataupun Dana seperti yang disediakan. Dan langsung kita klik send, nanti diarahkan kembali ke menu home. Nah, untuk yang selanjutnya adalah diagnosis umum. Nah, kita kan ada sebagai pasien kan biasanya kita memiliki keingintahuan gitu loh. Apakah kita memiliki penyakit tertentu dengan kita memiliki gejala-gejala tertentu gitu. Nah, di sini kita dapat tahu penyakit apa yang kita derita sebenarnya itu. Nah, kita harus pertama masukkan alamat email kita dan keluhan-keluhan apa yang kita derita lah. Ini langsung kita klik send, nanti kita langsung keluar di sini. Outputnya itu kemungkinan saja ya. Itu untuk kemungkinan penyakit yang kita derita akan di sini. Nah, alasannya apa itu akan keluar. Nah, tapi di bagian terakhir juga nanti kita akan sediakan bahwa kita harus konsultasi ke dokter lagi untuk memastikan penyakit itu lebih jauh. Apakah itu benar-benar penyakit tersebut atau tidak. Nah, kita bisa klik send di sini. Kalau sudah, nanti akan kembali ke menu home lagi. Yang selanjutnya adalah ini, menu cari obat. Nah, kita dapat mencarinya di sini dengan memasukkan nomor seri obat tersebut, lalu klik send.
nanti akan keluar obatnya apa itu. Misal ini ya, nama obat Dolodon itu kegunaannya sakit kepala, sakit telinga, sakit gigi, cara pakainya, lalu untuk dewasa atau anak, lalu pabriknya gitu akan keluar semua di sini. Bisa confirm. Lalu ke menu yang terakhir di sini adalah menu forum. Kita dapat lihat di sini di menu forum ada banyak ya, ada quotes, ada video-video motivasi juga, ada juga dari pasien-pasien itu pasien atau orang yang lain mengunggah di sini kata-kata motivasi ya. Ini juga kita dapat voice di sini, komentar. Nah, ini ada fungsi-fungsi. Yang pertama adalah fungsi untuk emergency call. Nah, kalau kita sudah menetapkan data dokternya dan juga nomor teleponnya, kita dapat setelah memencet ini langsung kita diarahkan untuk langsung memanggil dokternya. Setelah itu nanti di sini ada juga pemberitahuan, semuanya ada pemberitahuan kita harus minum jam berapa itu di sini akan keluar dari halaman home handphone kita. Selanjutnya ada yang terakhir adalah peraturan. Nah, pengaturan di sini kita dapat mengedit profil kita dengan nama, email atau apa itu atau nomor telepon kita di sini. Sekian atas presentasi kami. Terima kasih.